Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari metode riset dengan judul Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Keputusan Investasi Perusahaan. Disusun oleh saya sendiri, Muhammad Alfi Nopayandi dari kelas 3A dengan NPM 233006. Pendahuluan. Keputusan investasi merupakan faktor krusial bagi pertumbuhan jangka panjang sebuah perusahaan. Namun, keputusan ini tidak dapat diambil secara acak. Manajer keuangan biasanya melihat kinerja keuangan internal sebagai indikator utama apakah perusahaan memiliki kapasitas untuk ekspansi atau pengadaan aset baru. Latar belakang. Keputusan investasi adalah faktor kunci bagi keberlangsungan perusahaan. Perusahaan perlu memutuskan apakah akan melakukan ekspansi atau membeli aset baru. Berdasarkan kemampuan finansialnya, kinerja keuangan menjadi indikator utama bagi manajer dalam mengambil keputusan tersebut. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh probabilitas terhadap keputusan investasi? Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap keputusan investasi? Bagaimana pengaruh leverage utang terhadap keputusan investasi? Tujuan penelitian, catatan penting dalam studi MPRES di Bursa Efek Indonesia BI, hasil seringkali bervariasi tergantung sektor. Pada sektor manufaktur, portabilitas dan leverage biasanya berpengaruh signifikan karena butuh modal padat, mesin pabrik. Pada sektor jasa perbankan, likuiditas seringkali menjadi faktor yang lebih dominan. Manfaat penelitian. A. Bagi manajemen perusahaan, alokasi modal memberikan panduan dalam menyusun prioritas penggunaan laba ditahan versus pendanaan eksternal untuk ekspansi bisnis. B. Bagi inspektor dan pemegang saham, evaluasi risiko memberikan gambaran bagi bank atau penyediaan hutang mengenai seberapa efisien perusahaan menggunakan dana pinjaman untuk investasi yang produktif. C. Bagi kreditor perbankan, evaluasi risiko memberikan gambaran bagi bank atau penyediaan utang mengenai seberapa efisien perusahaan menggunakan dana pinjaman untuk investasi yang produktif. Tujuan pustaka, signaling teori sinyal menyatakan bahwa kinerja keuangan yang baik, laba tinggi adalah sinyal positif yang diberikan manajemen kepada pihak eksternal. Sinyal ini memudahkan perusahaan. Probabilitas return on asset ROA mencerminkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA, semakin besar kemampuan perusahaan membiayai investasi baru. Likuiditas current ratio mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek. Perusahaan yang likuid memiliki napas lebih lega untuk menyisihkan dana bagi proyek investasi. Leverage debt equity ratio mengukur proporsi utang terhadap modal sendiri. Jika DER terlalu tinggi, perusahaan biasanya menahan diri untuk investasi karena beban bunga yang besar dapat mengganggu arus kas. Landasan teori. Pecking order teori menjelaskan urutan pendanaan. Perusahaan cenderung memilih pendanaan internal laba ditahan lebih dahulu untuk investasi. Jika kinerja keuangannya probabilitas kuat, perusahaan memiliki dana internal yang cukup dan cenderung lebih agresif dan berinvestasi. Agensi teori keaganaan melihat bagaimana manajer menggunakan ketersediaan kas dari kinerja keuangan untuk proyek investasi, terkadang demi kepentingan pribadi atau pertumbuhan perusahaan meskipun risiko tinggi. Penelitian terdahulu. Peneliti variabel hasil peneliti. Peneliti A pada tahun 2023, probabilitas ukuran perusahaan, probabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap investasi. Peneliti B pada tahun 2024, leverage arus kas, leverage tinggi menghambat keputusan investasi pengaruh negatif. Peneliti C pada tahun 2025, likuiditas instrumen opportunity likuiditas tidak berpengaruh signifikan pada perusahaan startup. Kerangka kontekstual. Probabilitas regression keputusan investasi laba yang tinggi
meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menandai proyek investasi. Menggunakan laba ditahan internal sesuai dengan pecking order teori ini adalah sumber dana yang paling disukai. Likuiditas, recrow, keputusan investasi, ketersediaan kas dan aset lancar yang kuat, memberikan jaminan bahwa operasional investasi tidak akan terganggu oleh masalah pembayaran jangka pendek. Leverage solvabilitas, recrow, keputusan investasi, tingkat utang yang terlalu tinggi dapat menghambat investasi karena beban bunga yang besar dan batasan dari kreditur perjanjian pinjaman. Sebaliknya, struktur modal yang sehat memberikan ruang pendanaan eksternal. Ukuran perusahaan firm size ratio. Keputusan investasi, perusahaan besar biasanya memiliki akses yang lebih mudah ke pasar modal, sehingga keputusan investasi skala besar lebih sering terjadi dibandingkan pada perusahaan kecil. Metodologi penelitian, jenis data-data sekunder berupa angka-angka finansial, sumber data laporan keuangan, auditan, dan laporan tahunan annual report yang diunduh dari situs resmi Bursa Efek atau situs perusahaan. Struktur data menggunakan data panel gabungan data cross-section atau banyak perusahaan dengan tim series atau beberapa tahun pengamatan. Populasi dan sampel, populasi perusahaan yang terdapat di Bursa Efek, contoh Bursa Efek Indonesia BI, pada sektor tertentu selama periode waktu tertentu misalnya 2020-2024. Teknik sampling menggunakan four-phase sampling sampel bertujuan dengan kriteria tertentu seperti perusahaan yang secara konsisten menerbitkan laporan keuangan tahunan, perusahaan yang tidak melakukan aksi koperasi besar seperti merger atau akuisisi selama periode penelitian untuk menjaga konsistensi data, perusahaan yang mencatatkan laba positif jika ingin fokus pada probabilitas. Teknik pengumpulan data, studi dokumentasi dilakukan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji laporan-laporan tertulis. Penelitian menggunakan instrumen berupa tabel, tabulasasi, dan untuk memindahkan angka-angka dari laporan keuangan ke dalam format yang siap diolah biasanya menggunakan Microsoft Excel. Teknik analisis data. Langkah awal untuk memberikan gambaran umum mengenai variabel penelitian yang dianalisis meliputi mean, rata-rata, tren, umum, kinerja, dan investasi, maksimum dan minimum mengidentifikasi. Nilai ekstrim, standar deviasi melihat tingkat sebaran atau variasi data. Nomor 2, common effect modal CAM mengomentasi perilaku antar perusahaan sama. Fixed effect modal FM mengomentasi adanya perbedaan interest rate antara perusahaan. Random effect modal RAM mengonsumsi perbedaan antara perusahaan dikombinasi melalui error rate. Ya, cukup sekian. Terima kasih presentasi saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangannya.